Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar kita walaupun secara tidak langsung. Mudah-mudahan dengan media pembelajaran ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, dan walaupun dengan media pembelajaran video ini tetap memberikan pengetahuan yang luas buat kalian. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, terlebih dan terkhusus anak-anak kelas 3 SMP yang sebentar lagi akan lulus ya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, amin. Anak-anakku, kita akan menjelaskan beberapa materi yang sudah pernah saya kirimkan, dan saya memberikan tugas kepada kalian untuk membaca. Nah, maka pada video ini saya akan menjelaskan tugas yang beberapa waktu lalu Bapak berikan kepada kalian. Aduh, mana bukunya? Bukunya hilang. Baik, kita akan mempelajari materi akhlak, ya, pelajaran akhlak. Kita akan mempelajari bab pertama. Silahkan kalian lihat bab pertama dari buku akhlak kalian. Langsung kita masuk ke materi. Pada bab pertama ini tentang murid dan adab-adab murid lah ya. Nah, pada bab pertama ini, silahkan kalian lihat bukunya ini ya, buku akhlak. Ya, pada bab pertama ini mempelajari tentang akhlakiyat al-muta'allim wa atharuha fin najah. Akhlak-akhlak seorang siswa dan pengaruhnya terhadap kesuksesan. Jadi akhlak yang harus dimiliki oleh seorang siswa, pelajar, ya, atau seorang talibul ilm untuk menggapai kesuksesan. Ya, kita langsung saja masuk di bab pertama di pembahasan. Nah, di situ kalian bisa melihat ya, bab pertama ta'riful muta'allim, ya, wa afdaliyatu al-amal bihi. Pengertian muta'allim nanti akan dijelaskan di bawahnya, dan keutamaannya menuntut ilmu, ya. Wal muta'allim min ismil maf'ul li fi'lin ta'allama yata'allamu, ya.
Jadi kata muta'allim itu dia berasal dari isim ta'allama yata'allamu. Apa artinya? Wa huwa man yatalaqqat ta'lim. Yaitu ya artinya muta'allim itu adalah orang yang menerima pembelajaran. Ya, wa yuqal, dan ada yang mengatakan al-muta'allim, muta'allim itu adalah man yatalaqqa al-khibarat wal ma'lumat bitariqatin ma minal muallim. Ada yang mengatakan muta'allim itu maksudnya adalah orang yang menerima khibrat itu pengalaman, menerima ilmu dari orang lain, bitariqatin ma, dengan cara-cara tertentu, minal muallim, dari seorang guru. Nah, jadi jelas di sini yang dimaksud dengan al-muta'allim itu adalah orang yang menerima ilmu. Ya, pembelajar artinya, ya, pembelajar atau murid atau siswa. Ya, ini bahasa lain dari talib, ya, bahasa lain dari tilmidun. Ya. Wal muradu min fi'li ta'allamal amra ay atqanahu wa arafahu. Dan maksud dari fi'il atau kata kerja ta'allamal amra, artinya mempelajari sesuatu, maksudnya adalah atqanahu wa arafahu, maksudnya itu adalah menggelutinya atau mempelajarinya dengan baik sehingga kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan yang baik. Nah, itu maksud dari kata ta'allamal amra. Wal muradu min wal afdaliyatu minal muta'allim, ya, dan keutamaan bagi seorang orang yang menuntut ilmu itu ayyahdiya sahibahu ilal huda wal istiqamah fi dinihi. Dan keutamaan dari penuntut ilmu ini adalah ilmu itu akan menunjukkan kepada orang tersebut kepada hidayah, dan dia akan diberikan keistiqomahan keistiqomahan di agamanya. Kemudian berikutnya, ya, al-adillah an-naqliyah ala fadlil muta'allim. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa orang yang mempelajari ilmu, dan terlebih lagi dalam hal ini adalah ilmu agama, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, orang yang mempelajari ilmu syar'i, orang yang mempelajari Al-Qur'an itu lebih utama, ya, daripada orang yang mempelajari ilmu yang biasa yang lainnya. Karena apa? Karena ilmu agama itu akan menuntun seseorang untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Ya, walaupun ya ilmu agama, ilmu umum itu juga penting. Tetapi ingat, ilmu agama itu tidak kalah penting. Apapun yang kita pelajari nanti, ya, apapun yang kalian pelajari nanti, ya, tidak boleh melupakan ilmu agama ini, karena ini berkaitan dengan pengetahuan kalian, ya, untuk keselamatan kalian di akhirat nanti. Adapun materi berikutnya, al-adillah an-naqliyah ala fadlil muta'allim. Dalil-dalil nakli yang berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, keutamaan seorang pembelajar, keutamaan talib. Ya. Wa qad tawatarat al-adillah minal kitabi was sunnah bibayani fadlil ilm wa ahlihi wa fadli talabihi. Dan terdapat banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ahli ilmu, ya, dan orang yang mencari ilmu itu. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, saya ingin menggarisbawahi yang menjadi penting dalam ayat ini adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, ini dari keutamaan dari ayat. Kemudian adapun keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ya, yang artinya sesungguhnya para ulama itu adalah warisan para nabi. Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya berupa dinar ataupun dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu kepada umatnya. Barang siapa yang mengambil atau menuntut ilmu, maka dia telah mengambil sebagian besar daripada warisan-warisan para nabi itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Kemudian hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan yabtaghi fihi ilman, yang man salaka tariqan yabtaghi atau yaltamisu fihi ilman, yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, inilah dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, oleh karena itu kalian harus berbangga ketika kalian punya kesempatan diberikan izin oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian materi berikutnya, simatul muta'allim. Ciri-ciri seorang pembelajar. Simatul muta'allim itu maksudnya ciri seorang pembelajar. Ini karakter yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar ataupun seorang siswa. Ya. Talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adabin. Seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki adab-adab yang nadhkuru minha, yang kita sebutkan di antaranya. Pertama adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Ini penting buat kita penuntut ilmu. Mumpung kalian masih belum terlalu jauh melangkah untuk menuntut ilmu, coba tanyakan kepada kalian masing-masing, apa tujuan kalian menuntut ilmu. Tentu kita menuntut ilmu itu tujuan utamanya adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat kita karena Allah, jangan karena hal-hal duniawi. Tetapi niatkan yang utama itu adalah karena akhirat, karena ukhrawinya. Kemudian ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallah wad darul akhirah. Seorang murid itu harus memaksudkan dalam menuntut ilmu itu hanya mengharap ridha Allah dan mengharap akhirat, pahala akhirat. Qauluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamati yakni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu yang
maksudnya, tujuannya adalah mengharap wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan arafal jannah pada hari kiamat. Dia tidak mendapatkan wangi surga. Dia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat nanti. Ini seseorang yang menuntut ilmu, macam-macam motif orang menuntut ilmu, macam-macam tujuan orang belajar itu. Satu ya untuk pintar berdebat ya. Di antaranya mungkin ada orang seperti itu, atau ingin biar sukses bekerja di salah satu perusahaan misalkan. Macam-macam banyak motif orang dalam menuntut ilmu. Tapi ingat, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga punya ilmu, harus punya ilmu. Faman aradahuma, dan barang siapa yang ingin keduanya, maka dia juga harus memiliki ilmu. Lanjut yang kedua, apa ciri-ciri seorang talibul ilm? Yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini tujuan kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita dan apa yang ada pada orang lain. Jadi kita belajar untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, dan juga kita niatkan untuk mengajarkan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Ya, karena pada dasarnya kita semua itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak memiliki ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia Allah menciptakan kepada kalian sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, itu tujuan kita dalam menuntut ilmu, dan ini adalah ciri-ciri talibul ilm. Kemudian yang ketiga, ad-difa'u anis syari'ah. Jadi dalam ciri seorang penuntut ilmu syar'i, yang ketiga itu adalah ad-difa' anis syari'ah. Ad-difa' itu artinya membela, mempertahankan syariat, membela agama. Kalau kalian sudah punya ilmu, maka gunakan, manfaatkan ilmu itu untuk membela agama Allah, untuk membela syariat Allah. Bukan justru untuk menghancurkan agama Allah, untuk merusak agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kalian sudah punya ilmu, maka kalian akan mudah untuk mempertahankan, untuk membela agama Allah. Banyak cara kalian kalau ingin membela agama Allah. Banyak misalkan pemahaman-pemahaman yang batil, pemahaman-pemahaman yang rusak. Bisa kalian bantah mereka, bisa kalian membuat tulisan-tulisan, bisa kalian membuat ceramah-ceramah yang membantah pemahaman-pemahaman yang batil, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian simat atau ciri ya dari seorang talibul ilm asy-syar'i, rihabatus sadr fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Jadi harus memiliki kelapang dadaan, lapang dada terhadap perkara-perkara khilafiyah yang itu merupakan bersumber dari ijtihad. Ya. Rihabatus sadr, ya. Jadi kita harus lapang dada fi mawatinil khilaf, dalam perkara-perkara khilafiyah alladzi masdaru al-ijtihad, yang mana sumber dari khilafiyah ini adalah berdasarkan ijtihad. Ya. Orang yang berijtihad itu kalau benar ijtihadnya mendapatkan pahala 2, kalau salah maka dia mendapatkan pahala 1. Nah, jadi kalau kalian sudah punya ilmu, maka kalian akan mudah berlapang dada. Kalau kalian sudah punya ilmu, maka kalian akan mudah untuk bijaksana dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi, tidak mengatakan saya yang benar dan yang lain adalah salah. Tidak mudah memvonis orang salah. Ya, tetapi harus berdasarkan dengan ilmu. Kemudian simat atau ciri yang kelima, al-amalu bil ilmi.
Kalau kalian sudah punya ilmu, maka al-amalu bil ilmi, kita beramal dengan ilmu. Kalau kita sudah berbuat dengan ilmu, beramal dengan ilmu, maka setiap langkah-langkah kaki kita itu berdasarkan ilmu. Maka kalau sudah berdasarkan ilmu, setiap langkah-langkah kaki kita berdasarkan ilmu, maka insya Allah kita akan menjadi orang selamat. Ya. Kemudian yang kelima, ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada, mengajak orang kepada Allah. Nah, ini kalau kalian sudah punya ilmu, maka sampaikan ilmu itu kepada orang yang berada di sekitar kita. Terdekat dengan kita adalah keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat secara umum. Ya, ballighu anni walau ayat al-hadis, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Maka kalian yang sudah punya ilmu, sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Barangkali dari orang sekian banyak orang yang mendengar nasihat kalian, barangkali ada satu atau dua orang yang mau menerima nasihat kalian. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Seorang yang memiliki ilmu harus bijaksana. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Menghias dirinya dengan hikmah. Ya, orang yang punya ilmu pasti akan bijak. Ya, orang yang memiliki ilmu bijak, maka dalam Al-Qur'an itu alimun hakimun itu selalu bergandengan. Selalu bergandengan. Alimun, maha mengetahui, dan hakimun, maha bijaksana. Karena susah, tidak mungkin orang yang tidak punya ilmu itu akan bijaksana dalam menyikapi permasalahan-permasalahan. Orang yang tidak bijaksana itu karena tidak punya ilmunya. Yang kedelapan, ayyakuna talibu sabiran ala talaqqil ilma. Seorang talibul ilm, penuntut ilmu atau pencari ilmu atau muta'allim itu sabiran ala talaqqil ilm. Dia harus bersabar dalam menerima ilmu. Ya, seperti saat ini apa yang kita lakukan. Ini bagian dari ilmu yang disampaikan kepada kalian. Ya, kalian harus sabar. Keadaan kita seperti ini, jangan mengeluh. Ya, laksanakan atau jalankan semampu dan sebisa kalian. Harus sabar. Walaupun kondisi kita seperti ini, kita tetap belajar, ya, walaupun mungkin mengorbankan sedikit uang, dana lah untuk beli kuota, beli internet. Tapi tidak apa-apa, karena itu sebanding dengan ilmu yang kalian dapat. Kalau kalian ikhlas dalam menerima pembelajaran dari ustadz-ustadzah, dari guru, ya, dikerjakan dengan ikhlas, ya, kemudian maka insya Allah ilmu yang kalian dapat, ya, amin, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, kapanpun, dimanapun kita bisa belajar. Dan kondisi kita saat ini, salah satu pembelajaran yang terbaik adalah melalui media pembelajaran, diantaranya seperti ini. Ya, walaupun memang memakan banyak dana, biaya, tapi bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji seperti hadis yang Ustaz sampaikan, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. La yaqta'uhu, jangan sampai terputus menuntut ilmu. Wala yamullu, dan jangan bosan dalam menuntut ilmu. Bal yakuna mustamiran fi ta'allumihi biqadril mustata'. Bahkan dia harus berkelanjutan terus-menerus dalam pembelajarannya semampu dan sebisa yang dia miliki. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, simat atau ciri seorang penuntut ilmu. Ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Ya, menghormati para ulama, menghormati jasa-jasa para ulama. Ya, menghormati mereka, menghargai mereka. Ya, ulama-ulama yang telah karena jasa mereka, ya, sampai kepada kita pengetahuan. Ya. Di antaranya juga adalah hormati guru-guru kalian. Ya, hormati orang yang memberi ilmu kepada kalian. Ya, kalau kalian tidak hormat kepada guru, maka bisa dipastikan ilmu yang kalian dapatkan tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Walaupun ilmu itu masuk kepada kalian. Ya, sebenarnya banyak ya orang yang sukses, yang berhasil bukan karena dia pintar, bukan karena banyak menyerap ilmu dari gurunya, tetapi banyak orang yang berhasil itu karena dia hormat kepada gurunya,
karena dia menghormati, menghargai gurunya, doa-doa gurunya kepada murid-muridnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa dia sendiri pun dikabulkan oleh Allah karena dia berbakti kepada guru-gurunya. Jadi sangat penting menghormati, menghargai guru-guru kalian. Termasuk ustadz juga menghormati. Ketika ustadz dulu belajar di luar kampung, ya, ketika kembali ke kampung, yang pertama kali didatangi itu adalah guru. Ya, jadi yang ustadz cari itu adalah guru. Silaturahmi ke guru, datang ke guru, hormat ke guru, cium tangan guru. Ya, untuk apa? Mendapat keberkahan dari seorang guru. Tidak berkah ilmu kita kalau kita tidak hormat, apalagi lupa dengan gurunya. Yang ke-10, dan ini yang terakhir, at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Kalau kalian sudah punya ilmu, maka kalian punya pegangan. Apa pegangan kalian? At-tamassuk bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan as-sunnah. Kemudian materi yang terakhir dari bab pertama ini, ya, mohon maaf ya, mungkin agak panjang videonya, tetapi Bapak bermaksud untuk menyelesaikan satu bab ini, sehingga dari rangkuman dari sekian banyak materi, ya, Bapak rangkum hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting, kemudian Bapak jelaskan kepada kalian. Hikmatul muta'allim, hikmah seorang penuntut ilmu. At-tarkiz ala ma'rifatil huda. At-tarkiz ala ma'rifatil huda maksudnya adalah fokus, ya, untuk mengetahui petunjuk, untuk mengetahui hidayah, untuk mendapatkan hidayah. At-tarkiz itu artinya fokus. Markas itu center, memfokuskan atau mempusatkan dalam untuk mengetahui atau mencari hidayah. Yang kedua, hikmah yang kedua, as-sa'yu fi kulli amalihi liajlil ibadah. Orang yang sudah punya ilmu, di antara hikmahnya itu adalah setiap usaha, setiap perbuatan yang dia lakukan itu liajlil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi tingkah, langkah-langkah penuntut ilmu, ucapannya, ucapan perbuatan seorang penuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya. Yang ketiga, al-istighalu bittaqarrubi ilallahi azza wajal. Seorang penuntut ilmu, maka dia menyibukkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang penuntut ilmu itu akan disibukkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang dia baca teringat Allah, dia baca hadis teringat Allah. Ya. Ini dalam ketika kita menuntut ilmu syar'i, maka kita akan secara tanpa kita sadari, kita itu dituntun untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-istighalu bil ilmi. Seorang penuntut ilmu dia akan sibuk dengan ilmu. Ya, dia terus mencari, ada masalah tertentu yang tidak kita pahami, cari permasalahannya, cari solusinya. Ya. Kemudian yang kelima, al-inayatu ala tamassuki bil ilm. Kemudian dia memperhatikan, al-inayah itu perhatian terhadap perhatian terhadap ilmu. Dia berpegang teguh terhadap ilmu. Bagi dia ilmu itu adalah satu-satunya. Kenapa? Wal ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu abadi. Wal ilmu yabqa, ilmu itu akan abadi. Ya. Wal malu yafna, sedangkan harta itu akan hilang. Seseorang itu akan dihormati karena dua hal. Yang pertama karena dia punya ilmu, yang kedua karena dia punya harta. Ya, sedangkan harta itu akan hancur, akan binasa. Tetapi ilmu dia akan kekal, dia akan abadi dengan catatan selama dia mengamalkannya. Kemudian hikmatul muta'allim yang keenam, al-qaimu ala ita'atillah. Dia senantiasa istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu itu, maka orang yang berilmu itu dengan ilmu tersebut akan menuntunnya dia senantiasa taat kepada Allah. Itulah ilmu yang baik, ya, itu ilmu yang benar. Tetapi kalau dengan ilmu tidak menuntun kita kepada ketaatan kepada Allah,
Kita hanya berilmu, mengetahui, tetapi tidak mengamalkannya. Ya, sebagaimana dalam kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, tentu kan tidak baik. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, al-husulu ala darajatir rif'ah fid dunya wal akhirah. Hikmah terakhir dari orang yang memiliki ilmu itu adalah untuk mendapatkan derajat yang mulia, tinggi di dunia dan akhirat. Nah, orang yang punya ilmu tentunya dia akan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat tadi yang Bapak sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi iman saja tidak cukup. Ya, kita tidak cukup hanya mencukupkan diri kita dengan keimanan. Tetapi bagaimana selain iman juga harus punya ilmu. Setelah punya ilmu, setelah iman, setelah punya ilmu, kemudian dengan amal, maka sempurnalah keimanan seseorang. Nah, itulah dari bab 1 yang bisa kita pelajari tentang akhlak seorang pembelajar, seorang siswa, dan keberhasilannya dalam dan kesukses dan pengaruhnya dalam keberhasilan dalam pembelajarannya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ya, jadi inilah yang bisa Bapak sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan di like videonya dan juga subscribe. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.